Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan buat saya. Kedengeran ya suara saya, Bu Rani? Ya, kedengeran. Ya. Bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Saya senang sekali ya, bisa menjadi pemateri kedua terkait masalah pendekatan dari asuhan keperawatan kita yang baru kita kenal sebenarnya ya, atau memang sudah lama kita biasa dari Nanda, sekarang sudah ke SDKI. Juga tadi sudah dipaparkan oleh Nurse Dali pembicara pertama terkait bagaimana sih teoritisnya menegakkan diagnosis keperawatan berdasarkan SDKI, kemudian SLKI dan juga SIKI gitu ya. Jadi ya, alhamdulillah terima kasih kepada semua panitia dan juga prodi ya yang telah memberikan kesempatan saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya yang telah memberikan kita kesempatan, rezeki ya. Kemudian juga kita bisa hadir di sini. Saya lihat memang banyak sekali ini Ibu Rani dari beberapa daerah ya. Yang saya catat itu ada juga dari Jakarta loh ini ya. Dari Jakarta Selatan, kemudian dari Inhu, Sumatera Selatan, kemudian dari Bangka Belitung ya, wow. Kemudian Kalimantan Selatan, dari Tegal, dari Malang, dari Indramayu, Manado juga ada gitu ya. Jadi sejawat semua di keperawatan baik itu di rumah sakit, klinik, puskesmas maupun juga di pendidikan. Selamat bergabung ya di webinar kali ini. Kemudian kepada mahasiswa yang saya banggakan juga dari semua mahasiswa di Distrik Kesang Tuah baik di itu Distrik Kesang Tuah Pekanbaru maupun di pendidikan yang lain gitu ya, mahasiswa yang lain. Oke, salawat dan salam saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ya. Kemudian sebelum saya mulai ini izinkan saya moderator. Jadi saya ingin berpantun juga seperti Bu Kaprodi saya ya, juga Ketua DPW yang telah menyampaikan pantun. Jadi saya sampaikan dulu pantun saya sebentar. Laksamana, Hang Tuah Panglima bijak dan arif, ianya ternama di penjuru negeri. Izinkan saya menyampaikan askep perioperatif dengan pendekatan SDKI, SLKI, dan SIKI. Gitu ya. Oke, kemudian saya share screen, izin. Oke. Nah, yang terhormati Bapak DPW, semoga masih hadir ya. Kemudian Ketua Stikes, kemudian Ibu Kapodri saya, Kaprodi itu kan kebalik. Kemudian pembicara satu Nurse Dali. Masih ada kan Nurse Dali? Salam kenal Nurse. Ini udah muncul belum ya Ibu Rani? Sambil ini. Ya, salam kenal Nurse Dali. Sudah. Baru pertama ketemu kita ya. Oke. Ini saya coba digedein bentar. Nah, ini dia. Nah, ini jadi bisa saya langsung ya, karena saya masih terpesona sebenarnya sama Nurse Dali ya terkait masalah SDKI-nya, SLKI-nya dan SIKI, dan nanti mungkin kita bisa berdiskusi panjang lebar dengan para peserta dan juga dengan para narasumber saya di 1 dan 3 juga gitu ya, terkait masalah asuhan keperawatan. Nah, ini kebetulan saya dibebankan untuk asuhan keperawatan perioperatif. Baik, saya mulai. Nah, outline yang akan saya bahas ya, itu bagaimana nanti konsep perioperatif ya, secara pendahuluan, kemudian langsung saja ke triple S-nya. Ini bukan es teler ya, semoga nggak minum es teler, lagi nggak bagus ya. Cuaca nggak bagus. Oke, kita S-nya SDKI aja. Oke, kemudian ini pendahuluan. Pembedahan ini merupakan seni dan pengetahuan untuk mengatasi penyakit, injuri dan deformitas melalui operasi ataupun instrumentasi. Jadi kalau sudah menggunakan alat itu sebenarnya sudah dikatakan sebagai pembedahan. Cuman bagaimana nanti seni dan pengetahuannya untuk mengatasi berbagai penyakit atau injuri dan deformitas itu juga
ada seninya gitu. Oke, kemudian prosedur ini mencakup interaksi antara pasien, ahli bedah, ahli anestesi, dan perawat dengan beberapa tujuan yaitu diagnostik, terapi, reparasi, kosmetik, dan paliatif. Jadi saya sampaikan dulu pendahuluan ini supaya apa? Kita bisa nanti menegakkan diagnosisnya berdasarkan mulai dari asuhan keperawatan kita di perioperatif itu dari rawat jalan, rawat inap sampai ke kamar bedah, kembali lagi ke rawat inap dan juga nanti sampai ke rawat jalan lagi gitu. Ya. Kemudian peristiwa ini ya pembedahan ini atau perioperatif ini sangat kompleks dan menimbulkan ketegangan baik bagi pasien maupun tim kesehatan yang terlibat di dalamnya. Jadi bukan cuma pasien sebenarnya ya yang tegang gitu, timnya juga gitu ya. Terus asuhan keperawatan perioperatif ini merupakan area praktik yang spesifik untuk menyediakan asuhan keperawatan pada pasien yang akan dilakukan pembedahan. Memang spesifik ya terkait masalah perioperatif ini, memang orang-orangnya ya rawat inapnya juga rawat inap bedah ya, kemudian juga rawat jalan bedah ya. Nah, kenapa demikian? Karena memerlukan pengetahuan, keterampilan teknis, kemudian keterampilan komunikasi dan kerjasama tim yang baik antara rawat jalan, rawat inap, dan bedah. Kenapa demikian ya? Karena memang pengalaman pembedahan ya, itu kan kita menganggap bahwa semua manusia itu punya respon masing-masing ya terkait masalah pengalamannya, baik itu dari budayanya ya, karena apa? Karena setiap manusia itu responnya unik ya, seperti tadi disampaikan oleh Nurse Dali bahwa ini prioritas pada apa namanya, bukan prioritas sih, favorit ya, diagnosis keperawatan favorit nyeri misalnya. Nah, setiap orang kalau nyeri itu berbeda-beda. Ada nyerinya ambang batas nyerinya itu yang baik gitu ya, atau yang rendah itu mungkin nyeri banget, atau kalau nyerinya tinggi ya mungkin lebih kurang gitu rasa nyerinya, terkait masalah nanti pemulihan pasca bedah. Nah, kemudian pembedahan akan mengubah gaya hidup dan berdampak pada pengalaman hidup mereka gitu. Ya, jadi memang semua itu nanti akan berubah ya setelah dibedah. Makanya seringnya pasien-pasien yang mau dibedah itu cemas ya, cemas, takut, khawatir dan sebagainya. Oke, ini askep perioperatif. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa askep perioperatif itu dimulai dari kapan ya? Kalau tempatnya itu dari rawat inap, rawat jalan, rawat inap sampai rawat di kamar bedah. Nah, kalau fasenya itu preoperasi, intraoperasi, dan pasca operasi. Nah, ini ya. Jadi kalau di preoperasi atau preoperatif ya sudah langsung masuk ya, apakah nanti dirawat inap, rawat jalan atau sampai di kamar bedah. Kemudian nanti ini di kamar operasinya, mulai nanti ada tim yang terlibat ya, dokter bedah, dokter anestesi, dokter bedah dengan asisten bedah, dokter anestesi dengan penata anestesi, kemudian perawatnya juga demikian, ada yang sirkuler ya, ada yang scrub gitu instrumen, nah, dan juga sebagai asisten. Nah, ini pos operasi di ruang pemulihan. Ataupun nanti ada ruang pacu ya, atau ruang intermediate di kamar bedah. Nah, ini standar protokol perioperatif ya. Dari ERAS ya. Jadi saya singgung sedikit, mungkin nanti ada ke depannya kita akan bahas tentang ERAS, dan ini untuk terkait sekarang ini adalah perioperatif untuk hanya SDKI saja. Namun begitu saya perlu menyampaikan bahwa kita ini adalah intervensi multimodal antara nurse, kemudian dokter bedah, anestesis ya, kemudian fisioterapi atau kinesiologis, dan ahli gizi. Untuk apa ya? Untuk tadi ya, kita bisa mengurangi stres dari operasi ya, kemudian mendukung fungsi organ, mengurangi morbiditas, dan mempercepat pemulihan. Jadi kalau nurse itu kaitannya dengan informasi preoperatif yang akan diberikan ya, apa saja yang harus diberikan oleh seorang nurse. Kemudian untuk dokter bedah nanti mungkin terkait masalah penurunan stres ya, kemudian tingkat nyeri itu anestesis ya, kemudian untuk latihan itu bisa dari fisioterapis dan atau kinesiologis ya, terus dari ahli gizinya gitu. Oke, lanjut.
Nah ini, kenapa sih ya nurse itu perlu melakukan askep perioperatif? Bagaimana sih cara menegakkan diagnosisnya? Buat apa sih gitu? Nah itu sebenarnya kita sebagai nurse di keperawatan perioperatif itu tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang baik dengan pasien dan tim bedah yang lain. Kemudian bagaimana kita bisa mengkaji, merencanakan, dan memenuhi kebutuhan pasien perioperatif. Mulai dari pre, kemudian intra, sampai di postnya nanti. Kemudian kita bisa memahami dan mengetahui daerah-daerah dan prosedur pembedahan. Oke, ini kecepatan. Bentar. Nah, ini ya. Mengetahui akibat pembedahan dan pembiusan yang dilakukan terhadap pasien, kemudian mengevaluasi pengadaan. Jadi kalau di perioperatif kalau kita nggak tahu askepnya ya kita susah ya, pengadaan gimana, penggunaan alat gimana, tindakan juga bagaimana gitu. Jadi kita nggak berkesinambungan. Kemudian kita bisa mencegah komplikasi ya dan homeostasis pasien, homeostatik pasien itu bisa stabil gitu ya. Terus untuk apa sebenarnya? Karena kan terkait masalah nanti multifungsi ya, disfungsi organ mau dia operasi itu kan nanti biasanya terganggu. Nah, bagaimana mencegah komplikasi? Mungkin ada mual muntah sebelum operasi atau nanti post op-nya gitu. Terus bagaimana kita bisa meningkatkan nutrisi dan eliminasi pasien secara adekuat ya dengan kondisi-kondisi pasien yang akan diberikan pembiusan ya, untuk kemudian memberikan support mental. Itu tujuan kita perlu menjalankan atau melakukan askep perioperatif. Oke, kita masuk ke preoperatifnya. Jadi tadi fasenya ada 3 ya, preoperatif, intra, sampai post. Kalau preoperatif itu dimulai ketika keputusan untuk dilakukan tindakan pembedahan itu ditentukan. Ya, dan berakhir saat pasien dikirim ke meja operasi. Itu preoperatif. Kemudian pengkajian pasien pada fase preoperatif dapat dilakukan di poli, yang saya bilang tadi di rawat jalan, kemudian di ruang perawatan bedah, dan kamar operasi. Jadi itu preoperasi itu, ya. Oke, ini kok saya nggak bisa. Nah ini kita mulai di pengkajian, ya. Jadi di pre-op ini kita mulai dari pengkajian sampai nanti kita menegakkan diagnosisnya. Di pengkajian apa yang akan kita kaji ya, yang kita akan kaji itu pertama kali adalah yang paling ekor nih. Biasanya kalau stetoskop itu yang kita dengar pertama kan ya. Ini gambarnya stetoskop ini. Intermezzo ya. Oke, Bapak Ibu sejawat saya, mahasiswa saya. Jadi yang pertama itu riwayat kesehatan. Ya, riwayat kesehatan apa sih yang dicari di riwayat kesehatan? Berarti kan riwayat kesehatan pasien terdahulu. Kemudian yang sekarang, kemudian bagaimana dia operasi sebelumnya, apakah sudah pernah gitu ya. Kemudian apakah ada apa namanya penggunaan obat-obatan ya yang digunakan sebelum menjalankan operasi gitu riwayat kesehatan. Kemudian pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ya terkait masalah apa yang harus dipersiapkan terkait ronsen, labor gitu ya. Kemudian EKG. Pemeriksaan fisik mulai dari mana? Mulai dari pernafasan, kardio, kemudian endokrin, kemudian juga apalagi organnya misalnya hepar, jantung, kardiovaskular ada hepar ya, ginjal, semua ya, sampai nanti terkait masalah status di gastrointestinal, integumen dan semua. Kemudian persepsi dan pemahaman pasien dan keluarga tentang pembedahan. Nah, ini untuk mengidentifikasi ya sejauh mana persepsi pasien dan keluarga itu terhadap pembedahan. Kemudian status emosional. Kalau status emosional ini ya terkait masalah pembedahan ini tadi sudah sampaikan di awal bahwa akan menimbulkan stres. Ya, baik itu stres keluarga dan pasien juga stres pada timnya gitu ya. Jadi itu perlu kita kaji status emosional dari pasien terkait masalah pembedahan, konsep diri, dan juga citra diri pasien. Kemudian riwayat pekerjaan juga kita perlu tahu. Kalau apalagi nanti kalau seandainya riwayat operasi ini malah nanti membuat pasien tidak bisa bekerja kembali gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan gambaran image ya atau body image pasien yang positif. Itu ada diagnosis keperawatannya itu di SDKI.
Oke, kemudian faktor risiko preoperatif. Nah, ini kita harus tahu ya mobilitas pasien sehari gimana, status nutrisinya, BMI-nya, weight loss-nya, usia. Karena beda. Kalau usia anak-anak dengan dewasa, lansia apalagi itu beda nanti di pemulihan pasca bedah. Kemudian nanti beda di anestesi, asanya gitu ya. Itu terkait di pengkajian harus kita lakukan. Nah, ini terkait persiapan fisik pre-op. Ya, mulai dari informasi pasien, optimalisasi kesehatan, nutrisi, waktu puasa, minum air karbohidrat, medikasi preanestesi, propilaksis antitrombotik. Ini bisa biasanya dilakukan di ruangan ya. Mungkin teman-teman mahasiswa kemudian sejawat memang ini kita lakukan ya di ruangan untuk pasien-pasien yang mau operasi. Nah, cuman bagaimana sih trennya gitu ya? Oke, informasi pasien itu adalah menurunkan ketakutan dan kecemasan. Di awal tadi sudah saya sampaikan pembukaannya. Kemudian bagaimana meningkatkan penyembuhan luka, nutrisi, mobilisasi post-operasi, kontrol nyeri, dan menurunkan kejadian komplikasi. Ini dia, kalau informasi preoperasi yang pertama itu menurunkan kekuatan dan kecemasan. Nah ini, bentar, saya turunkan dulu. Nah, ini menurunkan ketakutan dan kecemasan. Tindakan pembedahan ini kan merupakan ancaman ya, resiko maupun aktual pada integritas diri seseorang yang dapat menimbulkan reaksi stres fisiologis maupun psikologis. Ini ada nih di di SDKI ya kategorinya, subkategorinya nanti bisa dilihat. Jadi respon psikologis adalah ketakutan dan kecemasan. Nah, bagaimana intervensinya ya? Kita bisa pastikan bahwa tadi nurse Dali bilang kalau untuk intervensi bisa dirubah-rubah ya nurse ya. Jadi tapi acuannya ke situ gitu bahasanya. Kalau di SDKI tulisannya ciptakan. Nah, kalau saya ganti karena kita bukan pencipta ya nurse ya. Jadi ganti pastikan gitu. Pastikan lingkungan perawatan yang tenang gitu ya atau memberikan obat hipnotik sedatif ini dari kolaborasi. Ini sekilas saya sampaikan di awal karena terkait masalah bagaimana sih menurunkan ketakutan dan kecemasan. Nah, ini saya tampilkan kebetulan ada IBN saya, penelitian saya ya untuk menyelesaikan ketakutan dan kecemasan pasien. Ya, jadi ini sudah terbit alhamdulillah tahun 2021 baru saja tentang penerapan mendengarkan Al-Qur'an. Dulu kalau di Nanda itu tidak ada namanya terapi murotal. Nah, sekarang saya temukan di SDKI ada gitu. Keren kan ya? Alhamdulillah. Jadi sudah ada penerapan mendengarkan Al-Quran, surat Al-Waqiah dan terjemahannya untuk menurunkan tingkat kecemasan. Ini diagnosis yang negatif ya tadi nurse ya. Oke. Kemudian bagaimana kita menurunkan tingkat kecemasannya. Ya, kita lanjut. Kemudian meningkatkan penyembuhan luka. Nah, kalau meningkatkan penyembuhan luka, bagaimana kita bisa mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit itu secara normal. Bagaimana kita bisa mempertahankan status nutrisi yang baik, protein cukup, proses anastomosis ya, lebar luka atau luka operasi itu bisa lebih baik ya. Oke, itu nanti meningkatkan penyembuhan luka ya terkait misalnya nanti kehilangan cairan akibat puasa dan segala macam itu akan kita bahas berikutnya. Itu juga bisa mempengaruhi pelambatan pemulihan pasca bedah ya. Oke, selanjut lagi ini informasi pasien lagi ya terkait tadi mobilisasi ya, kemudian latihan napas dalam, batuk dan relaksasi, manajemen nyeri, kemudian juga kontrol kognitif ya. Jadi kalau latihan napas dalam dan batuk serta relaksasi itu kita berikan di pre-op ya. Bagaimana bisa meningkatkan ventilasi paru, oksigenasi darah, mobilisasi sekresi sehingga dapat dikeluarkan. Ini ada di psiki dan juga luarannya ya. Kemudian mobilitas dan pergerakan anggota tubuh, bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas fungsi fisik pasien, memperbaiki sirkulasi dan mencegah stasis vena sebelum dilakukan propilaksis antitrombotik ya. Kemudian manajemen nyeri, mengurangi nyeri dan meningkatkan kenyamanan. Kemudian juga kontrol kognitif, menghilangkan ketegangan, mengatasi kecemasan, mengurangi rasa takut dan memberikan relaksasi. Kemudian, nah ini untuk menurunkan kejadian komplikasi, ya di pre-op ya di pre-op itu kita sejawat biasa di ruangan itu meminta pasien untuk mandi kan ya. Jadi guideline yang akan saya sampaikan di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa menurunkan kejadian komplikasi ya. Karena nanti ke belakangnya akan bagaimana sih kita menegakkan diagnosis berdasarkan pre-op ini ya.
Dari WHO itu mandinya dengan sabun. Sedangkan CDC kemudian mandi dengan sabun dan sabun antiseptik di setidaknya malam hari atau pagi sebelum pasien operasi. Sedangkan kalau dari APSIK itu disarankan bagi pasien yang akan menjalani pembedahan untuk melakukan mandi sebelum operasi setidaknya 1 kali ya dengan sabun CGH chlorhexidine ya. Kemudian bebaskan area kulit. Nah, ini ya, bebaskan area kulit yang akan dilakukan operasi. Kalau bebaskan area kulit yang akan dioperasi ini sebenarnya maksudnya pencukuran ya. Jadi pencukuran rambut ini sebenarnya harusnya dihindari kalau sekarang trennya, nggak boleh lagi dicukur gitu ya, nggak boleh lagi dicukur kecuali jika rambut ini bisa mengganggu pelaksanaan pembedahan ya. Nah, kalaupun iya harus dicukur itu menggunakan alat yang bukan pencukuran seperti pisau cukur ya, tapi namanya surgical electrical clipper ya. Jadi pakai clipper. Nah, itu gambarnya nanti bisa di searching lah ya. Saya nggak tampilkan di sini soalnya. Nah, ditanya bisa nggak ada anjuran nggak mengenai waktunya gitu ya? Nggak ada waktu yang tepat untuk menghilangkan bagaimana menggunakan clipper. Boleh kapan aja. Apakah nanti dirawat inap, apakah di kamar operasi? Tapi sebenarnya ini adalah dilakukan oleh perawat atau yang terlatih ya. Kemudian pasien itu harus di rumah sakit, harus rawat. Dan yang keenam, kepersiapan darah jelas ya untuk komplikasi bagaimana nanti pembedahan itu kan mengakibatkan perdarahan ya, mencegah terjadinya shock hipovolemik, persiapan ruang ICU PICU. Ya, jadi sekarang itu kan sudah ada sebenarnya ruangan PACU ya. Jadi ruangan untuk sebelum kerawat inap masuk dulu ya di kamar operasi itu ada ruangan intermediate-nya. Kemudian boleh juga misalnya kalau pada pasien operasi besar nih di rumah sakit kita di Rumah Sakit Umum Daerah Pekanbaru sudah ada ya langsung terintegrasi ICU dan PICU dalam satu gedung ya, ICU-nya untuk kamar operasi itu ya memang untuk mengatasi atau menurunkan kejadian komplikasi. Kemudian pencegahan inkontinensia urin ya terkait masalah tadi pembiusan ini juga perlu kita pikirkan bagaimana persiapan pasien untuk eliminasi urinnya. Ya. Nah, ini kan di pencegahan inkontinensia urin ada pemasangan folik kateter. Ya, bagaimana nanti folik kateter ini harus dipasang di rawat inap atau dipasangnya di OK ya atau di kamar operasi itu menjadi kebijakan masing-masing di rumah sakit intinya untuk mencegah inkontinensia urin. Apakah nanti kateter ini menjadi permanen atau tidak? Nah, itu balik lagi ya. Tapi sebenarnya kalau untuk kateter itu tidak permanen. Sampai dirawat inap itu harusnya sudah dibuka. Ya. Oke, kemudian terkait masalah optimalisasi kesehatan, bagaimana kita perbaikan fungsi fisiologis sebelum operasi. Ini kita ajarin. Jadi mahasiswa saya ya terkait masalah optimalisasi kesehatan, kalaupun sejawat juga ada yang dirawat jalan, ini perlu disampaikan kepada pasien kita. Kalau mau operasi sebaiknya ini yang disampaikan ke pasien ya, hentikan konsumsi alkohol, berhenti merokok, perbanyak olahraga gitu. Itu apa? Untuk optimalisasi kesehatan. Kemudian nutrisi ya. Jadi nutrisi pasien-pasien yang sudah kita kaji tadi ternyata ada malnutrisi itu harus menerima dulu nutrisi 5 sampai 7 hari sebelum operasi. Ya gunanya tadi ya untuk mengurangi prevalensi komplikasi infeksi pada pasien yang menjalani operasi besar ya. Terkait apa kalau malnutrisi ini sudah saya sampaikan bahwa morbiditas akan meningkat, penyembuhan luka jadi menurun, infeksi meningkat, komplikasi meningkat, pemulihan pasca operasi pasti menurun, mortalitas meningkat, ya treatmentnya jadi meningkat gitu. Semuanya naik ya. Kecuali minyak goreng ya Bu Siska ya, minyak goreng udah turun ya. Oke, belok ke minyak goreng. Oke, baik. Kemudian waktu puasa ya, waktu puasa. Nah, waktu puasa ini puasa dari tengah malam masih ya. Kemudian ada sekarang ini cairan bening sampai 2 jam sebelum anestesi. Nah, jadi waktu puasa itu sebenarnya adalah harus diperhatikan ya. Jadi lama puasa preoperatif dan pembedahan ini untuk apa? Sebenarnya kalau makin lama itu nantinya jadi meningkatkan laju metabolisme dari pasiennya dan keadaan hipermetabolisme. Bisa apa jadinya kalau lama-lama puasa kalau nggak mulai dari tengah malam?
Kan suka tuh kalau dirawat inap puasa mulai dari jam 9, kadang-kadang jam 7 malam pasien udah nggak makan gitu, kesian ya. Nah sebenarnya jangan ya. Kenapa? Bisa menyebabkan risiko dehidrasi. Nah kalau nanti dehidrasi kemudian dianestesi, pasiennya bisa hipotensi. Kalau sudah hipotensi, kebutuhan cairan jadi meningkat ya overload. Ya gitu deh ya, untuk masalah puasa. Nah kebetulan ya, di persiapan preoperasi ini sudah sangat digaungkan mulai dari tahun 2000-an ya, terkait masalah guideline minum air karbohidrat. Nah, dari ESPEN ya, yang terbaru juga, dari ERAS juga, dari British juga ya. Dari ESPEN itu dikatakan bahwa kita minum karbohidrat itu 2 jam ya, dan juga puasa makanan padat 2 jam sebelum operasi. Kemudian dari ERAS yang oral karbohidratnya 12,5% itu 400 cc diminum 2 jam sebelum anestesi, kemudian 800 cc malam sebelum tidur ya. Kemudian juga dari British itu ada makanan padat 6 jam sebelum operasi, kemudian dalam 100 gram karbohidrat diberikan sebanyak 800 cc dihabiskan secara bertahap ya selama 8 sampai 12 jam malam, kemudian 50 gram sebanyak 400 cc 2 sampai 3 jam sebelum operasi. Nah, ini semua untuk apa ya tadi ya? Untuk mengurangi komplikasi pasca bedah. Dimana kan komplikasi pasca bedah itu tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa banyak ya, ada yang mual muntah, kemudian nanti stres surgikal, kemudian pasiennya juga retensi insulin ya, macam-macam ya komplikasinya. Oke, kemudian ini ada yang terakhir air naki. Nah, itu tadi sudah disinggung oleh moderator kita ya, bahwa saya telah mengeluarkan buku, insya Allah ya bisa diterbitkan dan beredar di mana-mana. Jadi ini karena apa? Yang cairan-cairan saya sampaikan, saya buat gambar di sini itu belum masuk. Kalaupun masuk itu susah ya mencarinya, sehingga saya mencoba untuk membuat air naki dan sudah diuji secara klinis ya. Nah ini dia, jadi 400 cc 6 jam malam, 200 cc 2 sampai 3 jam sebelum operasi itu diminumkan ke pasien. Ini dia sudah penelitian saya terkait masalah bagaimana pengaruh air naki itu terhadap mual dan muntah pasien post operasi ya. Jadi memang hasilnya ya itu signifikan terhadap kelompok intervensi dan kontrol di 1 sampai 6 jam post operasi untuk mual muntahnya berkurang. Oke, sekarang kita masuk SDKI-nya, SIKI-nya dan SLKI. Dengan semua permasalahan informasi pasien, dengan semua permasalahan komplikasi preoperasi ataupun intraoperasi dan pasca operasi nanti, ya kita tetap harus menegakkan diagnosis keperawatan mulai dari pre. Nah ini saya ambil hanya beberapa contoh saja dan nanti kita bisa melihat bukunya langsung. Ini sekalian promosi ya Nurse Dali ya. Silahkan ini dimiliki ya, boleh dibawa pulang, tapi mungkin diganti dengan uang ya untuk bukunya bisa dibeli. Ini ada 3 seri, kemudian ada satu lagi untuk masalah apa sih Nurse? Tadi tindakan ya Nurse ya. Oke, untuk preoperasi. Untuk preoperasi ini ada kategori psikologis. Subkategorinya integritas ego terkait masalah ansietas. Ya, di awal tadi sudah saya paparkan bahwa ketakutan dan kecemasan atau kekhawatiran mengalami kegagalan itu bisa kita tegakkan diagnosis ansietas. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Nurse Dali bahwa kalau menegakkan diagnosis itu harus yang aktual itu mengandung unsur tripart gitu ya. Keren bahasanya Nurse. Oke, tripart. Berhubungan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan. Kemudian yang kedua, yang ketiga dibuktikan dengan. Jadi nggak lagi bahasanya ditandain dengan ya, teman-teman sejawat mahasiswa saya ya. Kemudian dibuktikan dengan merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi, tampak gelisah, sulit tidur, muka tampak pucat. Nah ini nanti bisa dilihat di buku SDKI 0D0080 ini kodenya. Jadi mulai dari apa namanya aktual ya. Kemudian yang gejala mayor, gejala minor itu harus ada ya 80 sampai 100% kata Nurse Dali tadi. Ini kalau kurang nanti ditambahin ya. Oke, kemudian luaran. Kalau luaran, nah untuk luaran tadi sudah disampaikan, kita harus realistis untuk menetapkan bagaimana sih ya menyelesaikan tingkat asetas, apakah sehari penuh
Apakah sejam aja udah kelar gitu ansietasnya? Oh mungkin dengan kita buat intervensi tadi pakai Al-Waqiah bisa sejam kelar nih ansietasnya gitu. Bisa gitu ya. Jadi untuk masalah jam itu tidak ditentukan oleh SLKI. Jadi silahkan kepada teman-teman sejawat teman-teman sejawat di ruangan ya, di klinik ataupun di pendidikan dan juga mahasiswa saya ya, bisa tentukan mau di mana ya. Intinya adalah tingkat ansietas itu menurun gitu ya. Dengan kriteria hasil karena kita ini belum komputerisasi jadi harus kalimatnya menurun. Jadi bukan kalimat 1 dari 5, 3 dari 5 enggak gitu ya. Jadi bahasanya verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun, kemudian juga perilaku gelisah menurun, pola tidur membaik. Kemudian intervensi. Nah, intervensi tadi sudah disampaikan oleh Nurse Dali bahwa ada OTEK ya, ada observasi, terapeutik, E-nya edukasi, kemudian K-nya kolaborasi. Kolaborasi ini jika perlu. Nah, reduksi ansietas jika perlunya gimana? Ya jika perlunya mungkin dikasih yang tadi ya, ada relaksan ataupun obat-obat terkait masalah penurunan ansietas. Kemudian terapi relaksasi, persiapan pembedahan dan intervensi. Ini intervensi yang utama apa, intervensi pendukungnya apa. Oke, cara nyarinya udah diajarin ya, udah dikasih tahu ya tadi sama Nurse Dali ya. Oke, lanjut untuk diagnosis yang kedua, ini saya melihat bahwa ketidakpaparan pasien terhadap informasi bedah yang menyebabkan memang pasien sendiri ataupun tim juga yang terlibat juga tegang gitu ya. Ini terkait kategori perilaku, subkategorinya penyuluhan dan pembedahan. Defisit pengetahuan tentang prosedur tindakan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Nah, tadi boleh tuh penyebabnya kata Nurse Dali boleh lebih dari satu ya. Ini saya pakai berapa nih Nurse? Ya, kemudian ketidaktahuan menemukan sumber informasi dibuktikan dengan menanyakan masalah yang dihadapi, menunjukkan persepsi yang keliru terhadap masalah gitu ya. Nah, kemudian luarannya ya terkait masalah tadi, jam luaran itu terserah ya, apakah mau dilakukan pre, post dulu tes masalah defisit pengetahuannya boleh ya. Jadi 1 kali 24 jam, nah, nanti kriteria hasilnya adalah pertanyaan tentang masalah yang dihadapi menurun, persepsi yang keliru terhadap masalah juga menurun. Ini ada kodenya. SLKI L12111. Nah, intervensinya ini tidak ada kolaborasi. Jadi edukasi itu cukup kita saja ya. Kita observasi dulu, kemudian terapeutiknya seperti apa, edukasinya apa, tadi juga sudah dijelaskan oleh Nurse Dali, bisa dilihat di intervensi psikinya yang terkait edukasi apa yang bisa kita berikan, acuannya. Nah, kalau saya di sini untuk intervensi pendukung adalah edukasi preoperasinya. Oke, setelah preoperasi selesai, masuk ke intraoperasi ya. Intraoperasi ini dimulai ketika pasien masuk atau dipindahkan ke kamar operasi, naik ke meja operasi, dan berakhir saat pasien masuk ke ruang pemulihan. Nah, jadi ini di mana sih peran kita gitu ya? Peran kita adalah kita siap membantu ya mengatasi kesulitan intubasi, laringospasme selama induksi dan ekstubasi, akses intravena yang sulit, penentuan posisi ya, perawatan kulit, persiapan lokasi pembedahan dan termoregulasi. Nah, itu semua tim terlibat ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita itu komponennya kan ada terkait masalah dokter bedah ya, anestesi, asisten bedah, kemudian kita sendiri juga ada tim yang terlibat terkait masalah sirkuler, asisten ya, asisten operasi, kemudian juga kita menjadi perawat instrumen. Nah, ini kalau mengatasi kesulitan intubasi, kalau sekarang ini ada trennya intubasi itu yang langsung ya dari endoskopi, jadi udah kelihatan. Jadi nggak untuk mengatasi laringospasme selama induksi dan ekstubasi itu ada ya. Kemudian penentuan posisi, bagaimana kalau misal cedera kepala ya, nanti pembicara kedua akan membahas cedera kepala ini ya. Penentuan posisi gimana? Apakah telungkup ya, kemudian nanti dikasih klem ya, kemudian biar gampang untuk melakukan operasi, perawatan kulit, nah persiapan lokasi. Nah, perawatan kulit kadang ada nih yang pakai mask electrical cutter ya. Jadi terkait masa ada yang terbakar ya di kamar operasi, nah itu hati-hati. Kita siapkan alatnya bagus dengan baik.
Kemudian persiapan lokasi pembedahan, posisinya bagaimana tadi saya sampaikan. Kemudian termoregulasi. Nah, termoregulasi ini juga ada di SDKI, bagaimana kita menegakkan diagnosis ya, apakah hipotermi ya. Kalau untuk bayi mungkin bisa dipasang selimut dulu gitu ya. Jadi tadi kita nggak menegakkan diagnosis itu tidak berdasarkan diagnosis medis ya. Jangan tegak dulu diagnosis medis, kalau udah hipotermi udah langsung aja kasih selimut gitu ya. Intervensinya sudah jalan. Oke, ini dia ya. Di intraoperasi, di kamar operasi itu bagaimana standar monitor kita ya. Saturasi, EKG, suhu, tekanan darah, ya tidal volume itu semua ada di monitor, itu harus dilihat. Kemudian kalau khusus anak nih yang lebih kecil ya. Jadi kalau yang nggak kooperatif atau anak lebih kecil mungkin bisa akses intravenanya dilakukan di bawah sedasi. Nah, ini ada yang terbaru bahwa orang tua hadir bisa ketika induksi gitu ya. Saya nggak tahu apakah di RSUD sudah mulai itu, saya rasa sudah ya. Dan itu memang ada ruang kamar operasi khusus buat anak-anak. Kemudian advokasi, jadi kita ini di intraoperasi adalah advokasi dan keselamatan pasien dengan mengurangi, mengendalikan, dan mengelola resiko yang berbahaya. Oke, pembahasan 3S-nya gimana? Kita mulai. Di intraoperasi itu, kalau dulu saya dinas ya, dinas di kamar operasi masih ya tahun-tahun belum ada SDKI ya, sejawat saya di rumah sakit, ini mah sedikit apa gitu ya diagnosa keperawatan di OK, kagak ada gitu, orang pasiennya tidur doang gitu, nggak ada yang bisa kita buat. Yang banyak adalah post operasi. Tapi setelah saya lihat di SDKI, ternyata banyak loh, banyak diagnosis di intraoperasi ya. Jadi contoh ini ada di kategori lingkungan, subkategori keamanan dan proteksi. Termoregulasi tidak efektif. Suhu lingkungan ekstrim dibuktikan dengan kulit dingin menggigil, suhu tubuh fluktuatif. Pertanyaannya gini, boleh nggak sih AC di OK itu diturunin? Di pasiennya menggigil gitu ya. Ya boleh aja gitu ya. Sebenarnya kalau untuk menurunkan itu terkait masalah ini alat-alat nanti rusak atau misalnya nanti malah pasiennya timnya jadi keringetan gitu ya. Bolehnya di kadar seperti apa? Kalau terpaksa sekali ya mungkin turunkan beberapa derajat. Habis itu naikin lagi tetap. Tapi yang paling utama adalah bukan menurunkan AC-nya, tapi memberikan lingkungan yang benar-benar hangat buat pasien ya, terkait masalah memberikan selimut gitu ya. Nanti juga ada selimut ditutup atau selimut di bagian bawah di meja di bawah pasien. Atau nanti begitu di pos operasi itu dikasih tahu lagi ke tim yang di pos operasi di RR-nya. Luaran yang tadi saya sampaikan saya masih buat titik-titik, jadi silakan saja teman-teman sejawat akan membuat realisasinya berapa lama kira-kira termoregulasi pasien itu bisa membaik. Ya, bisa kulitnya merah lagi, menggigilnya menurun, suhu tubuh membaik. Nah, ini pengalaman untuk operasi begitu sampai di ruang pemulihan langsung dikasih selimut, kelar kok menggigilnya gitu ya, nggak lama-lama. Oke, kemudian intervensi. Nah, intervensi ini ada intervensi utama dan ada intervensi pendukung yang saya sampaikan di awal bahwa memang kita intervensi sebaiknya ada keduanya, ada utama dan ada pendukung. Kalau utama saya ambil contoh salah satu adalah regulasi temperatur, ya. Itu ada kolaborasinya. Kemudian yang manajemen hipotermi itu tidak ada kolaborasinya. Itu nanti bisa dilihat di SIKI, ya. Masih di intraoperasi, resiko disfungsi neurovaskular perifer berhubungan dan pembedahan ortopedi. Ini saya ambil yang ortopedi gitu ya. Jadi ini ada memang terkait masalah DVT ya. Di awal juga kan ada kita pre-op-nya terkait masalah profilaksis trombotik ya. Nah, itu juga sudah mengatasi keluhan ini gitu. Nah, luarannya adalah sirkulasi arteri meningkat ya. Luarannya ya bagaimana neurovaskular perifer bisa meningkat dengan kriteria hasil tadi sirkulasi arteri dan vena meningkat serta nadi membaik. Intervensinya bisa manajemen sensasi perifer, kemudian pengaturan posisi ya. Nanti bisa diskusi saja mungkin ya. Jadi di intraoperasi terkait masalah resiko infeksi ya boleh ditegakkan kalau ya penyebabnya bisa mendukung ya, apakah terkait masalah prosedur invasifnya ya, malnutrisinya atau ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder dari pasien ya. Lalu kemudian luarannya juga bisa dibuat sesuai dengan penyebab ya, sesuai dengan apa yang mau kita inginkan. Apakah misalnya
tingkat infeksi menurun. Kalau tadi infeksi ya tingkat infeksi ya, tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil kemerahan menurun, nyeri menurun, bengkak menurun gitu. Itu dari SLKI L14137. Kemudian intervensi juga gitu, ada yang OTEK dan ada yang OT saja. Oke, ini masih di intraoperasi ya, diagnosisnya resiko hipotermi ya, berhubungan dengan pembedahan, kombinasi anestesi regional dan umum ya. Kemudian ada diagnosis risiko ketidakseimbangan cairan berhubungan dengan prosedur bedah mayor. Nah, ini juga luarannya, silahkan nanti bisa dilihat ya, bagaimana kita bisa meningkatkan keseimbangan cairan pasien ya, dengan kriteria hasil asupan cairan meningkat, output urin meningkat, tekanan darah bahwa memang intraoperasi banyak ya risiko perdarahan berhubungan dengan tindakan pembedahan. Nah, untuk pos operasi, oke, koneksi saya tidak stabil. Apakah masih tidak stabil, Bu Rani? Masih bagus, suaranya masih kedengaran Masih bagus, jelas. oke. Ya. Nah, pos operasi ini ya saya mengingatkan kembali buat teman-teman di sejawat rumah sakit, klinik maupun di pendidikan bahwa dimulainya ketika masuknya pasien ke ruang pemulihan ya, dan berlanjut saat pasien dipindah ke ruang perawatan, itu pos operasi. Jadi bukan hanya di ruang RR saja, sampai dia dipindahkan, pasien kita dipindahkan ke ruang perawatan, itu pos operasi. Nah, yang kita fokuskan apa adalah mengatasi perbedaan jalan napas, tanda-tanda vital, penilaian, dan manajemen nyeri, manajemen cairan, dan persiapan untuk pemulangan. Ya, jadi itu terkait masalah untuk pos operasi. Ya, kemudian periode pasca operasi ini berlangsung. Ya, jadi dari saat pasien meninggalkan kamar operasi sampai kunjungan terakhir oleh ahli bedah. Ya, bisa 1 minggu sampai beberapa bulan, itu masih pos operasi. Nah, fokus kita adalah tadi mengembalikan kondisi fisiologis pasien, mengurangi nyeri, mencegah komplikasi, dan mengajarkan perawatan diri. Ya, nah ini diagnosisnya boleh salah satu saya contohkan terkait masalah bersihan jalan napas tidak efektif. Ya, kemudian nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik ya, prosedur invasi itu terkait masalah nanti dilihat apakah diagnosis ini didukung oleh ditandai dengan ya, dibuktikan dengan gitu. Ini saya belum buat dibuktikan dengan apanya. Apakah skala nyeri yang meningkat ya, bukan hanya nyeri saja ya, tadi sudah disampaikan oleh Nurse Dali. Kemudian risiko jatuh ya berhubungan dengan kondisi pasca operasi. Kemudian juga ada perlambatan pemulihan pasca bedah. Nah, ini penting ya, terkait masalah asa pasien, kemudian prosedur pembedahan luas ya, hiperglikemi juga demikian. Nah, habis Nurse Rani